Setelah pacar saya mengalami kecelakaan mobil dan amnesia, dia melupakan saya selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, saya memasak untuknya, begadang menunggunya di depan jendela, dan memanjakannya dengan segala cara. Saya mengorbankan segalanya, tetapi sejak awal sampai akhir, dia tak pernah mengingat sedikit pun kebaikan saya. Lujan, cintaku padamu sudah kering dan padam. Malam ini, saya memilih mengakhiri diri sendiri dan kenangan kita bersama-sama dalam lautan api. Hari ini, di Jalan Qinghua kota kami, terjadi kecelakaan beruntun. Saat ini dilaporkan banyak korban luka-luka. Achen, kamu bagaimana? Achen, jangan menakut-nakutiku. Achen. Achen. Nona, Anda juga harus cepat periksa ke dokter. Luka di tangan Anda parah. Kalau tidak segera diobati, risiko diamputasi sangat tinggi. Tidak perlu. Saya cukup dibalut saja. Saya akan menunggu Lucian di sini. Lucian? Achen? Achen? Dokter, bagaimana keadaannya? Nyawanya nyaris tak tertolong, tapi kerusakan otaknya sangat parah. Kami tidak bisa memastikan kapan dia akan siuman. Tak apa. Saya akan terus merawatnya. Sampai hari dia terbangun. Nona Ye, tangan Anda harus segera diobati. Kalau tidak, akan bermasalah serius. Tak apa, saya cukup oleskan obat. Achen, kamu harus cepat sembuh. Nona Ye, karena Anda melewatkan waktu terbaik pengobatan, sekarang lengan Anda harus diamputasi. Tak masalah. Saya harus merawat Achen. Saya pergi dulu. Achen, asalkan kamu bisa bangun, apapun akan kulakukan. Achen, kamu siuman, Achen. Kamu! Siapa kamu? Achen, apa kamu tidak ingat aku? Aku Yeling, Achen. Lepaskan aku. Aku sama sekali tidak kenal. Yeling yang mana? Di mana ini? Di mana keluargaku? Achen, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu amnesia? Aku Yeling. Achen, bagaimana bisa kamu melupakanku? Lihatlah aku Yeling. Lepaskan. Jangan ganggu aku. Aku tidak kenal kamu. Dokter. Dokter. Wang Dun aku tanya kamu, kenapa aku di rumah sakit? Dan juga, sekarang tanggal berapa? Tuan Lu, kamu mengalami kecelakaan mobil. 6 bulan. Selesai. Urusan perusahaan Go Public. Saya mau tertunda. Uruskan prosedur untukku. Aku mau pulang. Tuan Lu, kondisi tubuhmu sekarang masih perlu pemulihan. Sekarang belum bisa keluar dari rumah sakit. Jangan banyak bicara. Aku mau keluar sekarang. Achen. Dokter, Achen, dia kenapa? Aku sudah bilang sebelumnya, otaknya mengalami cedera parah. Sekarang lihat keadaannya. Kemungkinan besar amnesia. Tidak hanya itu, dia sekarang juga punya gejala sindrom stres. Nona Ye, lebih baik kamu segera menjaganya. Kalau tidak, bisa terjadi sesuatu. Aku segera ke sana. Achen. Turun dari mobil. Kamu siapa? Ini mobilku. Nyala dari mobil. Aduh. Astaga, mobilku. Maaf, ini bakarku. Aku akan kejar mobilnya untukmu. Pak, kejar mobil di depan. Achen, tunggu dulu. Kenapa kamu lagi? Achen, jangan emosi dulu. Dengarkan aku. Aku benar-benar pacarmu. Ini rumah kita. Rumah ini juga kita beli bersama. Benar. Kalau tidak percaya, ikut aku masuk dan lihat. Lihatlah. Setiap perabotan di rumah ini, sofa ini, meja kopi ini, dan semua ini, semua kita pilih bersama. Lukisan itu juga, kita pilih. Dengan hati-hati bersama. Bantal sofa ini juga, kamu bilang ini kesukaanmu. Kamu masih ingat? Aku sama sekali tidak suka barang seperti ini. Kamu membohongiku. Bagaimana mungkin aku menipumu? Oh iya.
Lihat foto ini. Foto ini diambil waktu kita pergi. Wisata ke Prancis. Kamu berjanji padaku. Setelah pulang, kita akan menikah. Semua ini pernah kamu ucapkan. Bagaimana bisa kamu lupa? Hasil editanmu bagus sekali. Mana mungkin ini hasil editanku? Acen, kamu lihat baik-baik. Setiap sudut rumah ini ada jejak kehidupan kita bersama. Semua ini bukti bahwa kita bersama. Kamu bilang ini bukti? Barang-barang di rumah ini tidak ada satu pun yang kusukai. Kurasa kamu cuma asisten rumah tangga kami. Wanita, kuharap kamu hentikan niat licikmu untuk naik status. Aku tidak terima dengan cara seperti itu. Lucien, kamu diam. Lucien, diam kau. Ibu, kenapa kalian datang? Apa perbuatanmu di rumah sakit itu? Dokter memberitahuku. Kau membentak Shaoling. Bahkan kau mendorongnya hingga terjatuh. Kak, apa kau masih punya hati nurani? Kakak ipar di rumah sakit. Sudah merawatmu begitu lama. Baru sadar, langsung memperlakukannya seperti ini. Kakak ipar, dia. Benar. Shaoling adalah tunanganmu. Dia juga keluarga lu kami. Calon menantu yang belum resmi. Masa kau tidak ingat dia? Ibu, bercanda apa ini? Mana mungkin aku menyukai. Perempuan seperti ini, cantiknya biasa-biasa saja. Itu pun kakak. Mana mungkin aku mau menikahinya? Aku tahu. Dia pasti jodoh buta yang kau carikan. Untukku, kan? Jodoh buta? Kau. Ibu, tak perlu berkata lagi. Perasaan pribadiku. Aku sendiri yang menentukan. Kalau dia... Usir dia pergi. Lucien, kau berhenti. Sudahlah, Tante. Kata dokter, dia baru saja pulih. Tak boleh banyak tekanan. Kakak ipar, memang dia terluka, tapi tak sepantasnya dia memperlakukanmu begini. Tak apa. Bahkan jika dia benar-benar lupa padaku, aku pasti akan membuatnya jatuh cinta lagi padaku. Sejak hari itu, aku fokus penuhnya untuk merawat Lucien. Acen, minum segelas susu ya. Siapa yang izinkanmu masuk kamarku? Pergi sana. Tapi, Pergi. Acen, aku siapkan sarapan untukmu. Lihat. Dasar hantu gentayangan. Tak peduli bagaimana dia mengabaikanku. Aku tetap bertahan diam-diam. Acen, aku bawakan teh kesehatan untukmu. Kata dokter, minum ini bagus untukmu. Pergi. Siapa yang izinkanmu datang? Tapi hingga dia ingat seluruh dunia, dia tak mengingat sedikit pun tentangku. Berpaling sebentar, 3 tahun telah berlalu. Lucien bukan hanya tak ingat diriku sedikit saja, malah semakin muak padaku. Acen. Acen, ini sandal baru yang kubelikan untukmu. Lucien, aku mulai lelah. Halo, kakak ipar, perusahaan kakakku. Sudah resmi go public. Besok ada pesta perayaan. Kau harus ingat untuk datang ya. Baik. Acen, besok aku akan inisiatif terakhir kalinya. Kuharap kau jangan kecewakan aku lagi. Terima kasih atas kehadiran anda semua pada upacara pencatatan saham grup Lu. Selama 3 tahun terakhir ini, grup Lu dari nol, langkah demi langkah hingga mencapai titik ini. Sungguh tidak mudah. Hari ini, selain berterima kasih kepada semua, saya juga ingin menyebutkan seseorang yang sangat istimewa. Ibu, lihatlah. Kakak ingat lagi dengan kakak ipar. Ini adalah... Orang yang saat saya paling susah, diam-diam berkorban untuk saya. Saat saya paling putus asa, tidak pernah meninggalkan saya. Tidak peduli hujan dan badai, tidak peduli duri, dia selalu diam-diam menemani saya, menjadi pendukung terkuat saya. Pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan dengan sungguh-sungguh sosok yang selalu berdiri. Di belakang saya, dialah Liu Qingyan. Saya yakin semua cukup familiar dengan Qingyan. Benar, dia adalah seorang staf kewangan biasa di grup kami. Tapi hari ini, saya lebih ingin memperkenalkan Liu Qingyan sebagai wanita yang
paling saya cintai seumur hidup. 3 tahun terakhir ini, setiap catatan keuangan grup lu melewati tangan King Yan. Catatan yang dibuat King Yan, setiap entry tidak ada selisih sepeser pun, bersih dan jernih. Dia di belakang layar, diam-diam mendukung saya dengan konsisten, tidak pernah berubah. Karena itu, hari ini saya secara resmi mengumumkan, saya akan menikahi Liu Qingyan, agar dia resmi menjadi nyonya muda grup lu. Lucien, Kok kamu lagi? Siapa yang menyuruhmu masuk? aku tanya kamu. Kapan kamu mulai bersamanya? Kamu siapa? Kenapa kamu menunjukku? Aku pacarnya. Tunangan resminya. Apa? Dia. King Yan, jangan pedulikan dia. Dia orang gila. Yeling, kamu ini tidak ada habisnya. Aku bersama King Yan adalah kebebasanku. Apa urusannya denganmu? Ada. Nyatanya akulah tunanganmu. Akulah yang di belakangmu. Diam-diam membantumu. Berdasarkan apa kamu diam-diam? Selingkuh di luar? Berdasarkan apa kamu? Aku tanya kamu, berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Tidak ada berdasarkan apa. Pergi! Tiga tahun ini kamu seperti kutu busuk yang menempel padaku, bahkan numpang di rumahku. Aku sudah muak. Dengarkan baik-baik, tidak peduli bagaimana ibuku mencoba membujuk. Aku tak mungkin bersamamu. Di mata aku, kamu hanyalah perempuan yang matre. Ku beri waktu 3 hari untuk pindah dari rumahku. Jangan ganggu aku selamanya. Lucien, diam kau. Harus berapa kali lagi aku memberitahumu? Yelinglah tunanganmu. Dulu kamu kecelakaan. Dialah yang mengantarmu ke rumah sakit. Dia juga yang menyelamatkan nyawamu. Kenapa kau perlakukan dia seperti ini? Kakak ipar begitu baik padamu. Dia bahkan kehilangan tangannya untukmu. Sedangkan kau malah selingkuh di luar. Kamu masih punya hati nurani tidak? Sudah mulai lagi. Dengarkan baik-baik. Tidak peduli bagaimana kalian membujuk atau membohongi. Aku tak mungkin mencintainya. Bahkan jika dulu dia tunanganku, aku takkan pernah merasa apa-apa padanya. Yang paling kupedulikan sekarang, hanya King Yan. Ayo pergi. Lucien, berhenti. Bibi? Tidak usah. Aku kalah. Dengan telak. Kakak ipar, kenapa kamu? Linger, cepat panggil ambulan. Dokter Linger, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Bagaimana bisa tiba-tiba berubah seperti ini? Kami juga tidak tahu. Tidak ditemukan penyebab penyakit yang jelas. Tapi semua tanda vital pasien terus menurun. Apa maksudnya tidak ditemukan penyebabnya? Rumah sakit ini buat apa saja? Ini. Tidak perlu. Saya tidak sakit. Hati saya sudah mati. Itu saja. Bibi. Antarkan saya pulang. Linger, kamu rawat inap dulu di rumah sakit. Pulang buat apa? Saya mau pulang. Untuk pamit pada Lucien. Tengah malam begini, menelpon saya belasan kali, memaksa saya pulang. Ada apa? Lucien, saya akan pergi. Pergi? Kemana? Ke suatu tempat yang tak akan pernah kamu temui seumur hidupmu. Bagus. Kamu menumpang di rumah ini selama 3 tahun penuh. Sekarang baru tahu, menyerah karena susah, sangat baik. Lucien, kamu benar-benar tidak peduli kemana saya pergi. Sudah sering saya katakan, urusanmu. Bahkan kalau saya mati sekalipun, kamu tetap tak peduli. Benarkah? Ya. Kalau kamu mau mati, semoga cepat terlaksana. Baik. Saya akan segera pindah.
Lu Chen, selamat tinggal untuk selamanya. Aneh. Aku jelas-jelas tidak menyukai wanita ini. Tapi kenapa saat dia bilang mau pergi, hatiku terasa sakit? Nah, tunggu bulan depan. Setelah kita kembali dari Perancis, kita langsung nikah. Setuju? Baik. Lu Chen, kita takkan pernah punya bulan depan selamanya. Nona Ye, yakin semua perabotan akan dibawa pergi? Ya, pasti. Semua yang ada di rumah ini. Dulu ku bangun dengan tanganku sendiri. Kini juga akan kuhancurkan. Dengan tanganku sendiri. Lu Chen, setelah kecelakaan itu kau hilang ingatan. Lupa padaku selama 3 tahun. 3 tahun ini, aku rela masak untukmu, begadang menunggumu di balik jendela, membuatmu senang dengan segala cara, mengorbankan segalanya. Tapi kau dari awal sampai akhir tak pernah ingat sedikit pun kebaikanku, cintaku padamu. Sudah habis dan padam. Malam ini, ku pilih untuk mengakhiri diriku dan kenangan kita. Bersama-sama. Dalam lautan api. Kakak Chen, akhirnya aku bisa tinggal bersamamu. Kakak Chen, kamu kenapa sepertinya tidak senang? Tidak apa-apa. Apa yang terjadi di sini? Kakak Chen, di mana barang-barangmu? Aku akan segera pindah. Oh, jadi yang kamu maksud dengan pindah adalah seperti ini. Ling Ye, kamu benar-benar memuakkan. Tunggu sebentar. Aku akan memesan perabotan baru sekarang. Kakak Chen, biar aku yang urus. Nanti, disinilah rumah kita. Aku pasti akan membuat tempat ini indah. Nanti, disinilah rumah kita. Aku pasti akan membuat tempat ini sangat indah. Kamu kenapa? Kakak Chen? Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu, perabotannya biar aku yang beli. Boleh ya? Baik. Kakak Chen lihat, ini perabotan baru yang kubelikan untukmu. Bagaimana? Oh, ada lagi. Ini kucingku. Lucu kan? Kiki, bagaimana dengan Chen? Dia alergi bulu kucing. Tidak ada pilihan. Kamu harus diantar ke tempat baru. Kamu harus jadi kucing baik di rumah barumu ya. Ini kursi baru ya? Kepesan khusus untukmu. Bagaimana? Nyaman kan? Kenapa aku selalu punya ingatan aneh yang tidak jelas ini? Kakak Chen, lihat kursi baru yang kubelikan untukmu. Bagaimana? Kakak Chen, mulai sekarang, disinilah rumah baru kita. Malam ini mau. Malam ini aku tidur di kantor. Masuk. Pak Lu, teh Anda. Kenapa rasa teh ini berbeda? Pak Lu, teh kesehatan harian Anda sebelumnya. Semuanya dari Nona Ye. Diantarkan lebih awal. Tapi entah mengapa, dia sudah 2 hari tidak datang ke kantor. Teh sebelumnya. Semuanya dikirim olehnya. Tapi dia sudah memperingatkan kami untuk tidak memberitahu Anda tentang hal ini. Maaf, Sekretaris Yang. Hari ini hujan. Jadi saya terlambat. Cepat bawa tehnya. Serahkan pada Lu Chen. Dia selalu meminumnya sebelum bekerja setiap hari. Nona Ye, setiap hari Anda begitu gigih mengantarkan teh kesehatan untuk Pak Lu. Tapi tidak ingin dia tahu. Mengapa seperti ini? Setelah dia mengalami kecelakaan, dia tidak ingat saya lagi. Kalau saya katakan saya yang membuatnya, saya takut dia tidak mau minum. Bawalah teh ini ke atas dulu. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Pak Lu. Keluar. Sial, kenapa dia selalu ada di mana-mana? Baru-baru ini, kota kami menemukan sejenazah di pantai. Jenazah perempuan tak dikenal. Identitas jenazah hingga kini belum dapat dipastikan. Hei,
Sudah dengar? Baru-baru ini ada seorang perempuan bunuh diri di pantai. Iya, saya dengar banyak barang yang dibakar juga. Masih muda. Entah karena apa. Waktu kerja. Kerjakan tugas kalian dengan baik. Hello, Kak, kakak ipar sepertinya hilang. Kamu tahu dia pergi kemana? apa? Kamu bilang Yeling hilang. Ayah, aku sudah mengirimnya pesan beberapa hari terakhir ini. Meneleponnya, tapi tidak ada yang menjawab. Teman-temannya juga tidak melihatnya. Kak, kamu tahu tidak kakak ipar pergi kemana? Jangan-jangan ini cuma salah satu akal bulusnya lagi. Pura-pura hilang. Untuk menarik perhatianku. Kakak, ini saatnya seperti apa? Kakak ipar benar-benar hilang. Ya hilangnya sudah. Apa hubungannya denganku? Kakek Chen, kenapa kamu ke sini? Aku lihat kamu kemana? Sepertinya agak tidak senang. Makanya hari ini sengaja datang mencarimu. Jangan murung lagi ya. Ayo, aku takdir kamu makan, boleh? Sudahlah. Sebentar lagi aku ada urusan. Aduh, ayo dong, ayo. Kak, ini saatnya seperti apa? Masih makan dengan perempuan itu? Aku beritahu kamu, kalau kakak iparku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan berakhir denganmu. Lu Xiaotian, dengar ya. Jangan sering-sering bersama Yeling. Berpura-pura di depanku. Sampaikan padanya. Dia mau bagaimanapun, terserah. Seumur hidupku aku tidak akan mencarinya. Ayo pergi. Baik. Kak Achen, sini. Kamu coba ini. Kak Achen, waktu itu, kan kamu bilang mau menikah denganku, bahkan bilang akan memberikan setengah saham perusahaanku. Kapan itu bisa terwujud? Kamu segitu buru-burunya? Bukan. Aku, Kalau bukan, jangan diteruskan. Kamu kasih aku apa tadi? udang laut. Kenapa? Aku alergi makanan laut. Kamu tidak tahu. Mana aku tahu. Kamu alergi seafood? Aku sangat alergi makanan laut. Kalau kebanyakan bisa berakibat fatal. Obat. Obat apa? Obat alergi. Dulu Aling selalu menyiapkannya untukku. Aku kan tidak tahu kamu alergi. Kamu. Yeling. Hah, kau memang hebat. Berani sekali menutup teleponku. Sudah, jangan telepon lagi. Kalian datang lagi buat apa? Kami datang buat apa? Lucen, ini waktunya kapan? Kau masih menemani perempuan ini makan? Apa kau masih manusia? Ibu, apa yang ibu katakan? Bibi, jangan marah. Ini semua salahku. Diam, apa kau berhak bicara di sini? Lu Xiaoqian, kau sila. Aku gila? Aku tanya kamu, saat kakak ipar pergi kemarin malam, kenapa kau tidak menghentikannya? Yiling, kenapa? Dia lagi-lagi menyuruh kalian. Memaksaku bersama ya. Ku beritahu kalian, tidak mungkin. Tak peduli aku apa. Yang dia berikan pada kalian. Aku takkan mencari dia sekarang. Dulu dia menggangguku. Sudahlah, sekarang dia malah belajar main akal-akalan. Karena seperti ini, hanya membuatku semakin jijik. Mengerti? Semakin jijik. Lucen, kau brengsek. Kakak ipar, di saat terpurukmu, mencintaimu tanpa keluh kesah selama 3 tahun. Lalu setelah kau amnesia karena kecelakaan, merawatmu tanpa lelah 3 tahun lagi. 6 tahun penuh. Lalu apa? Nyatanya kau malah bilang dia menjijikan. Apa kau masih manusia? Lagi-lagi begini. Lu Xiaoqian. Yeling sebenarnya memberimu imbalan apa? Sampai kau membelanya mati-matian. Dia tak memberiku apapun. Dia sudah meninggal. Apa katamu? Aku bilang, kakak iparku, tunanganmu. Karena kamu malam sebelum kemarin, dia bunuh diri di pantai. Apa katamu? Yeling meninggal. Ya? Saat dia hilang, kami mencarinya kemana-mana. Hasilnya, akhirnya di tempat yang sering dia datangi, kami menemukan surat wasiatnya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Wanita ini sangat banyak akal. Demi mendapatkanku. Dia bisa melakukan apa saja. Dia tidak mungkin mati. Ini pasti akalnya lagi. Kok, Lucen, sampai segini, kenapa kamu masih saja keras kepala? Kalau kamu tidak percaya, lihat sendiri. Surat wasiatnya ada di kampus kalian, di tempat kamu mengungkapkan perasaan padanya. Pergi lihatlah. Kalian semua sudah dibohonginya. Baik. Aku akan pergi sendiri untuk membongkar kebohongannya. Kalian tunggu saja. Yeling. Yeling, keluarlah. Yeling. Kakak Lucen, jangan terburu-buru begitu dong. Lepaskan aku. Aku ingin tahu. Yeling ini memangnya mau main apa? Kamu bilang surat wasiat Yeling. Ada di mana? Di sana, lihat sendiri. Yeling. Ayo kita jadian.
Baik. Oh iya, lihat dinding ini. Hari ini adalah hari pertama kita bersama. Nanti aku akan memenuhi dinding ini dengan foto-foto kita. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar orang yang dulu? Feeling pencinta. Asal kamu bisa bangun, apapun yang kuperbuat, aku rela. Lepaskan aku! Aku sama sekali tidak kenal siapa Yeling itu. Acen, aku siapkan sarapan untukmu. Lihat. Dasar kau terus mengganggu. Berdasarkan apa? Tidak ada alasan. Pergi. Bahkan kalau aku mati, kau juga tidak peduli. Benarkah? Kak Chen, apa yang terjadi denganmu? Dia. Semuanya karena dia. Aku ingat sekarang. Yeling. Aku tanya kamu. Yeling, di mana dia? Di mana dia? Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Dia mati. Kamu yang mendorongnya sampai mati. Dia mati. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin mati. Telepon dari kantor polisi. Kamu sendiri yang angkat. Tuan Lu, jenazah kekasih Anda sudah ditemukan. Silakan segera datang ke kantor polisi. Apa katamu? Kak, pelan-pelan. Papa, Ibu. Hello. Saya Lu Chen. Barusan Anda menelepon saya. Di mana tunangan saya? Lu Shen, Anda keluarga Yeling ya? Ya. Anda ke sini untuk membantu identifikasi jenazah? Benar. Baik, ikut saya. Jenazah ditemukan di pantai. Tinggi 167 cm. Berat sekitar 51 kilo. Lengannya pernah cedera. Saat ditemukan, tubuhnya mengalami luka bakar di beberapa bagian. 166 cm. 51 kg. Lengan cedera. Setelah membandingkan, jenazah ini sangat mungkin adalah tunangan Anda, Yeling. Sekarang, silakan naik untuk konfirmasi terakhir. Saya tidak mau. Pergilah. Ada apa? Apa kau tak berani menghadapi calon istrimu? Xiaoling mati karena kau memaksanya. Sekarang minta maaf padaku. Tidak. Saya tidak pergi. Kau tidak mau. Baik, kalau kau tak mau menghadapi calon istrimu, aku akan mewakilimu. Lu Chen, lihat baik-baik. Dosa apa yang telah kau perbuat? Tidak benar. Ini. Kenapa ini tidak seperti kakak ipar? Ini bukan dia. Ini pasti bukan dia. Tangannya masih ada. Ini bukan dia. Polisi, bagaimana kalian menemukan mayat ini? Korban tewas ditemukan di sebuah lokasi kecelakaan. Setelah kecelakaan, mobil terbakar sendiri. Korban tewas terbakar di dalam mobil. Ini pasti bukan dia. Yeling tidak punya SIM. Yeling masih hidup. Yeling masih hidup. Kalau begitu, sekarang dia di mana? Curry. Pasti bisa ditemukan. Sekarang juga cari. Yeling. Xiaoling, Kakak ipar, di mana kamu? Kakak ipar! Halo. Pernahkah Anda melihat gadis ini? Hello, permisi. Pernahkah Anda melihat orang ini? Namanya Yeling. permisi. Pernahkah melihat orang ini? Tidak pernah lihat. Terima kasih. Belum pernah lihat. Coba lihat lagi. Kian-kian.
Halo, benarkah Anda melihat gadis ini? Yeling. Yeling. Gila kau. Ling, aku benar-benar tahu salah. Kau di mana? Kamu di mana sebenarnya? Aku meminta maaf atas hal yang telah kulakukan. Bisakah kamu keluar dan menemuiku? Ling, aku benar-benar tahu aku salah. Tuan Lu sudah menemukan Nona Ye. Benar? Di mana? Di kawasan villa tepi pantai, kami sudah memotretnya. Sekarang akan kami kirimkan ke Anda. Baik. Itu dia. Pasti dia. Xiaoqian, aku sudah menemukan Yeling. Aku sudah menemukan Yeling. Benar. Sungguh benar. Pasti dia. Cepat, kamu dan ibu bersiap-siap. Kita akan menjemputnya pulang. Baik. Ling, kamu tunggu. Aku segera datang untuk meminta maaf padamu. Kak, apakah kakak ipar benar-benar di sini? Ya, tempat ini terlihat sangat sepi. Bu, di sini aku sudah lihat fotonya. Orang itu pasti Yeling. Kak, apa kakak ipar benar-benar akan ada di sini? Iya, nak. Di sini terlihat sangat terpencil. Benarkah di sini? Pasti di sini. Itu Ling. Orang itu pasti Ling. Kak, lihat. Ling. Aling. Bagaimana kalian bisa datang ke sini? Aling. Aku tahu aku salah. Semuanya salahku. Mulai sekarang aku akan menuruti semua perkataanmu. Pulanglah bersamaku. Kakak ipar kamu masih hidup. Bagus sekali, Kak. Kakak laki-lakiku. Dia kakakku menyadari kesalahannya. Tapi apapun dia putusanmu, aku pasti akan mendukungmu. Benar, Xiaoling. Bahkan jika kamu bukan istri Lu Chen, di hatiku, kamu tetap putriku. Kalau kamu mau kembali dengan si bocah nakal ini, aku tentu senang. Kalau tidak mau, ibu juga tetap mendukungmu. Jika kamu bisa pulang bersama kami, itu lebih baik. Apakah kamu salah mengenali orang? Aku adalah Yeling. Bukan Liu Qingyan. Aku tahu. Selama 2 bulan ini, aku sudah mengerahkan segala upaya untuk mencari dirimu dengan susah payah. Ingatanku sudah pulih. Aku mengingat semuanya. Hanya kamu yang kucintai. Yang kamu cintai selalu adalah aku. Setelah ingatanmu pulih, lalu ingin mencariku lagi, kamu pikir, aku masih akan terus mencintaimu? Lu Chen, bukan setiap ucapan aku mencintaimu. Harus membuatku terus mencintaimu. Perasaan mendalam yang datang terlambat. Lebih hina dari rumput. Aling, semua ini salahku. Aku akan berubah. Aku janji. Beri aku satu kesempatan lagi ya. Aku mohon padamu. Pulanglah bersamaku. Aling, kita sudah bertunangan. Bukankah dulu kamu sangat mencintaiku? Asalkan kamu pulang bersamaku, aku akan menggantimu 2 kali lipat. Aku tidak akan pulang bersama kalian. Aku tidak akan pulang bersama kalian. Tidak. Kamu harus pulang bersamaku. Lepaskan dia. Siapa dia? Kakak kelas. Kok, kamu? Lepaskan aku mau mati. Aku mau mati.
Aku mau mati. Lepaskan aku. Tenang sedikit. Lepaskan aku. Kamu, lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Siapa dia? Kamu tidak perlu tahu. Aling, apa kamu mengenal orang ini? Kamu malah bersamanya. Kami sudah bertunangan. Pulanglah bersamaku. Aling, Lucien benar. Latar belakang orang ini tidak kami ketahui. Lebih baik pulang. Pertimbangkan baik-baik. Baru putuskan nanti, tidak terlambat. Benar, Aling. Pulang dan pelan-pelan mempertimbangkan juga tidak apa. Tidak perlu. Sekarang aku hidup sangat bahagia. Aling. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan menebusnya untukmu. Aling. Lucien, cintamu terlalu muram. Aku tidak mau lagi. Kakak kelas. Tentang kejadian tadi. Terima kasih. Senang bisa membantumu. Oh ya, aku sudah memutar film favoritmu. Sini, usap tangannya. Aku sudah mencuci buah favorit dan teh kesehatan favoritmu. Oh ya, di panci masih direbus. Sup iga dengan ubi. Lain kali jika kamu pergi, pakai baju sedikit ini lagi, aku akan menghukummu. Mengerti. Mengerti, kakak kelas. Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku kakak kelas. Aku tidak mau, hanya menjadi kakak kelasmu. Sudah, selimutan. Jangan sampai kedinginan. Ya. Ayo, makan sedikit. Setelah makan, pasti akan lebih enakan. Ya. Jangan takut. Mimpi itu kebalikan dari kenyataan. Semuanya kebalikan. Sejak sebulan terakhir ini, Jiang Shen selalu menemaniku. Perhatian dan kasih sayangnya adalah rasa yang selama bertahun-tahun ini belum pernah kurasakan. Aku bisa merasakan, sepertinya Jiang Shen sangat mencintaiku. Tapi sepertinya aku sudah tidak punya keberanian untuk mencintai lagi. Baju yang dia pakai bagus banget. Lihat, benar kan? Siapa mereka? Kenapa selalu nempel sama kamu? Dulu, orang-orang yang gak menghargai aku aja. Karena mereka nggak menghargaimu. Ya udah nggak usah dipeduliin. Mereka nggak ngerti nilai kamu. Aku yang bakal menghargaimu. Kamu adalah harta karun yang selalu aku junjung tinggi selamanya. Sini, coba yang ini. Varian baru. Aku sengaja beliin buat kamu. Manis banget. Mau nyoba? Manis? Nah, lihat. Nah, kan jadi begini. Sekarang kakak ipar sama orang lain. Kak, menurutku kali ini kakak ipar tidak akan memaafkanmu lagi. Lupakan saja niatmu itu. Benar. Lihat saja apa yang dulu kau lakukan pada Xiaoling. Mengira kaca sebagai berlian. Kenapa aku melahirkan anak seperti kamu? Kak, lihat. Lihatlah dia. Bandingkan dengan dirimu. Apa saja yang kau lakukan sebelumnya? Aduh, semua salahmu. Kau melukai hati Xiaoling sedalam itu. Aku benar-benar sadar telah salah. Kalau memang sudah sadar salah, jangan ganggu lagi. Kakak ipar menjalani hidup baru. Ikut aku. Tidak. Aku tak mau pergi. Aku susah payah menemukannya. Aku harus memberitahu perasaanku. Aku rela menunggunya sampai dia mau menemuiku. Aku rela menunggu sampai dia memaafkanku. Sampai dia mau pulang bersamaku. Kak, menurutku kamu ini benar-benar... Sudahlah, jangan banyak bicara. Apakah kau benar-benar tidak menginginkan kakak ipar ini lagi? Aku sudah bilang,
Aku melakukan semua ini demi Kak. Nanti setelah Kak pulang, aku pasti akan memberimu pelajaran. Kak, ini sudah seminggu. Kak tetap tidak mau menemuimu. Lupakan saja harapanmu itu. Kak, Lucien, Kak, Lucien, Kak. Kak, cepat keluar. Kakakku pingsan. Kak, Xiaoling, Lucien dia pingsan. Cepat keluarlah. bangun, Kak. Kakak ipar, cepat keluar. Kakak ipar cepat bangun. Masuklah. Akhirnya, kau mau menemuiku. Xiaoling, Lucien sebelumnya memang melakukan banyak hal-hal memalukan. Tapi dia, Aling. Aling. Aling? bagaimana kondisi putra kita? Apa sudah membaik? Memangnya kenapa dia? Demi kakak ipar. Masa tidak tahan sedikit penderitaan? Jangan berpikir macam-macam. Aku hanya tidak mau kau mengotori tempatku. Jadi sekarang kalian sudah lihat. Aku hidup dengan sangat bahagia. Jangan berpikir macam-macam. Aku hanya tidak ingin kamu mengotori tempat. Aling, sebelumnya aku memang kehilangan ingatan. Sekarang aku ingat semuanya. Maafkan aku ya. Aku tahu kesalahanku sangat keterlaluan. Untuk kesalahan yang kulakukan, aku bisa ganti rugi padamu berlipat ganda. Aku tahu kamu butuh tenang. Tapi jangan diacuhkan aku dong. Aku juga sadar kamu tidak mungkin memaafkanku dalam waktu singkat. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Karena semua ini adalah karma untukku. Aku akan terus menunggumu. Sampai kamu mau memaafkanku. Agar kamu melihat kesungguhanku. Menurutmu, apa masih ada gunanya mengatakan ini sekarang? Menunggu terus? Benarkah? Lalu perusahaan yang ingin kamu go public itu, tidak kamu urus lagi? Banyak karyawan mengandalkanmu untuk hidup. Tidak kamu pedulikan lagi? Tidak aku pedulikan. Aku rela melepas semuanya. Aku hanya akan terus menunggumu. Sampai kamu memaafkanku. Lalu Liu Qingyan yang paling kamu cintai itu, juga tidak kamu urus? Bukan begitu. Apa yang harus kulakukan? Agar kau mau memaafkanku? Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku sebelumnya kehilangan ingatan. Tapi sekarang aku sudah ingat semuanya. Asalkan kau mau pulang bersamaku, aku akan segera mengusirnya dari rumah. Aku memohon padamu, pulang bersamaku ya. Demi dirimu, aku rela melepaskan segalanya. Kakak, lihatlah. Kakakku sudah berusaha. Sampai sini. Ikutlah pulang bersama kami. Aku yamin. Ke depannya aku akan mengawasi kakakku untukmu. Dia pasti tak akan mengulanginya lagi. Tenang, Xiaoling. Dia sungguh menyadari kesalahannya. Aku bisa menyerahkan semua asetku kepadamu sepenuhnya. Pulang bersamaku ya. Lupakan saja niat kalian. Aku tak akan pergi bersama kalian. Selain itu, aku sudah memutuskan untuk pergi dari sini. Apa? Aku sudah memutuskan untuk pergi dari sini. Apa? Pergi? Ya, Jiang Chen yang akan pergi dari sini. Aku akan pergi bersama Jiang Chen. Ling, aku perlu pulang sebentar, urus beberapa hal. Bisakah kau ikut pulang bersamaku? Kalau kau tak mau pulang, maka aku pun tak pergi. Aku pernah bilang akan selalu menemanimu. Kalau kau ingin tinggal di sini, aku pun tinggal di sini. Kalau begitu, aku pulang bersamamu. Benarkah? Baiklah, kita pergi bersama. Pulang bersama. Bagaimana mungkin hidup ini? Bisa sama saja dengan siapapun. Kemanapun Jiang Chen pergi, pesan aku akan pergi. Mengapa bersamaku? Dia tak pernah tersenyum bahagia seperti itu. Ya, bagaimana mungkin hidup ini bisa sama saja dengan siapapun? Kini aku terjatuh pingsan kehujanan di luar. Dia pun tak peduli lagi. Yeling, sepertinya aku benar-benar telah kehilanganmu. Tidak. Ling, aku tak akan menyerah. Kemanapun kau pergi, ke sana aku akan menemanimu.
Chen, kamu sudah pulang. Cepat lihat, ini desain rumah baruku. Tempat ini, aku ingin buat ruang teh, bisa minum teh dan latihan menulis. Tempat ini, aku ingin buat dapur terbuka. Bisa masak makanan enak untukmu. Lalu taman-taman ini, aku ingin tanam bunga favoritku. Cukup. Aku tanya kamu, siapa yang izinkan kamu bilang kekinian, kamu tunanganku? Aku sudah sering bilang, yang ku cinta hanya King Yan, bukan kamu. Nangis apaan? Sepanjang hari nangis melulu. Cuma bisa nangis. Dengar baik-baik. Mending waktu bawa nangis ini, kamu pikirkan baik-baik. Cara minta maaf ke Cingyan. Ternyata, dicintai atau tidak, sangat jelas terlihat. Ada apa? Nggak apa-apa. Aku suka banget. Makasih ya, Jiang Chen. Aku tahu kamu pasti suka. Soalnya semua kesukaanmu, aku ingat semuanya. Ternyata, dicintai atau tidak, sangat jelas terlihat. Aling. Aling. Tidak apa-apa. Kalau tidak mau menanggapi, jangan ditanggapi. Tidak ada yang bisa mengendalikan perasaanmu. Di sini, kamu bisa selalu menjadi dirimu sendiri. Jiang Chen, kamu masuk duluan saja. Selama 2 bulan ini, aku sudah memikirkannya matang-matang. Ada beberapa hal. Harus tetap diselesaikan. Apa kamu yakin? Aku tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian. Aku bisa menemanimu. Aling. Karena kamu sudah kembali ke kota, pulanglah bersamaku. Tidak. Tapi ada beberapa hal harus kusampaikan padamu. Kamu, apa maksudmu? Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku bisa jelaskan semuanya kepadamu. Apa yang ingin kamu katakan? Masuklah dan kita bicara di dalam. Tuan Lu, masalah antara kamu dan Yeling. Mari kita bicarakan tuntas di sini. Jangan berpura-pura di depanku, seolah kamu sangat akrab dengan Aling. Kami sudah bersama selama 6 tahun. Bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh orang luar. Tahukah kamu betapa Aling mencintaiku? Dia bakal. Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian. Apapun yang telah terjadi, sekarang Aling bersamaku. Dia sangat bahagia. Kamu yang memanfaatkan kelemahannya. Dia sekarang akan ada di sampingku. Kalau begitu, mengapa kamu tidak introspeksi diri? Mengapa aku bisa memanfaatkan situasi itu? Apa yang kamu lakukan saat itu? Dengan hak apa kamu? Tak ada penjelasan. Enyahlah. Chuan Lu. Keadaan sudah seperti ini. Tolong jangan menggangguku lagi. Aku sudah punya hidup baru. Aku sekarang hidup bahagia. Tuan Lu sudah begini keadaannya. Tolong jangan datang lagi mengganggu kehidupan baruku. Sekarang aku hidup sangat bahagia. Tidak. Aku tidak setuju. Perasaan kita selama 6 tahun. Bagaimana bisa kamu begitu tega? 6 tahun ini, kamu jelas sangat mencintaiku. Segala yang kamu korbankan untukku, itu semua dianggap apa? Semuanya sudah berlalu. Kumohon jangan lagi membawa hal-hal yang tak berarti ini untuk menggangguku. Baik. Semuanya sudah berlalu. Mana mungkin? Kamu lupa. Saat aku amnesia, kamu tidak menyerah padaku. Kamu tetap begitu mencintaiku. Demi aku, kamu bahkan rela tak mempedulikan keselamatanmu sendiri. Kamu kehilangan lenganmu. Tahun-tahun itu, hari-hari kamu berkorban untukku, apakah semuanya kamu lupa? Lu Chen, aku sudah melepaskannya. Kumohon jangan berharap terlalu banyak lagi. Aling, maukah kau pulang bersamaku? Kau pikir, aku dan Liu Qingyan punya hubungan tidak jelas ya? Sudah kukatakan, aku amnesia selama 3 tahun itu. Di tengah godaan selama 3 tahun itu, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan. Saya mau di dunia ini. Lagi pula sudah kukatakan, ke amnesia. Aku sama sekali tidak ingat masa lalu kita. Di masa amnesia itu, aku hanya sempat mencintai seseorang sebentar. Sekarang aku sudah ingat. Mengapa kau tidak bisa memaafkanku sekali saya? Selain itu, kalau kau bersama pria ini, dia juga bisa berbuat salah. Lebih baik kau bersamaku saja. Lagi pula, kita punya ikatan 6 tahun. Urusanku, tolong jangan kau campuri lagi. Kita sudah selesai. Kamu benar-benar nekat bersama dia ya? Kalian baru kenal 2 bulan. Apa kamu mencintainya? Langsung ikut dia pulang? Aku tidak yakin. Tapi yang kuyakini, aku sudah tidak mencintaimu lagi. 6 tahun.
Apa arti perasaan kita selama 6 tahun ini? 6 tahun? 6 tahun. Perasaan kita selama 6 tahun. Tak ada yang lebih mengerti dariku. Tahukah kamu? Kalau begitu kamu harusnya lebih tahu. Sejak hari grup Blue go public, hatiku yang mencintaimu sudah mati. Kamu jelas sangat mencintaiku. Mana mungkin hanya karena amnesiaku selama 3 tahun, kamu tiba-tiba tidak mencintaiku lagi. Kamu yang tahu betul. Kalau kita bertunangan, berselingkuh dengan orang lain. Bahkan demi dia, di hari terpentingku, kamu berani melawanku. 3 tahun ini, kamu selalu jadi tunanganku, tapi berulang kali menginjak-injak dan menghancurkan hatiku. Bagaimana aku bisa tetap mencintaimu? Lebih baik kau pergi atau temui Liu Qingyan yang mencintaimu. Aku tidak mencintainya. Aku hanya kasihan padanya. 3 tahun ini, Demi Group Blue, dia bekerja dengan giat. Dia sudah banyak berkorban untukku. Lagi pula, aku kehilangan ingatan. Aku sama sekali tidak ingat. Aku hanya lebih menyayanginya sedikit. Apakah itu salahku? Menyakitiku, menginjak-injak perasaanku, dan menghancurkannya berulang kali. Semua karena kasihan padanya. Oh ya. Bukannya kau masih punya adik perempuanku dan ibuku yang mendukungmu? Kau tidak menderita apa-apa. Yeling, kenapa kau menjadi begitu picik? Lu Chen, aku sudah punya kehidupan baru yang kuinginkan. Lebih baik kau hidup dengan tenang bersama Liu Qingyan. Mulai sekarang, kau jalani hidupmu. Aku jalani hidupku. Kita tak perlu saling mengganggu. Jangan. Jangan sentuh dia. Siapa kau? Atas dasar apa kau mengambil keputusan untuknya? Apa statusnya? Tak perlu kau khawatirkan. Kita sudah selesai. Kau hanya perlu tahu, antara satu orang dengan orang lain, itu berbeda. Jiang Chen, kau merasa sangat bangga ya? Aling, aku tidak peduli. Kau sudah kembali, kau harus ikut denganku. Apa? Lepaskan aku. Kakak Chen. Kenapa kau datang? Kakak Chen. Beberapa hari ini, aku menunggumu lama sekali di sini. Ikutlah pulang bersamaku. Lihatlah dirimu, beberapa hari ini menunggu kakak, sampai kurus. Lepaskan aku. Kakak Yeling, ikutlah kakak Chen pulang. Siapa bilang aku kakakmu? Kakak lebih tua 1 bulan dariku. Masa sih bukan kakakku? Sekarang, kakak Chen sudah ingat semuanya. Nanti, kalian pasti akan menikah. Aku tahu, kalian sangat dekat. Nanti, aku akan mundur ke posisi teman kakak Lucien. Begini saja, kakak, lihat, sekarang kakak kehilangan 1 tangan. Juga kurang nyaman untuk bekerja keras. Sekarang kita pulang bersama. Nanti, aku urusan luar. Kakak urusan dalam rumah. Kita bertiga hidup rukun. Boleh kan? Hidup bertiga? Iya. Beraninya kamu mengatakannya? Kakak Chen, kakak, dia memukulku. Wajahku sakit sekali. Yeling, kenapa kamu mukul Qingyan tanpa alasan? Dia hanya menasihatimu. Apa perlu sampai saya ditanya? Lagi pula, apa dia salah? Dia sudah mengalah. Kita ke depannya hanya hubungan rekan kerja biasa. Kenapa kau sekarang jadi begitu cengeng? Lu Chen, aku cuma menamparnya sekali. Kau langsung sedih bukan main. Jadi, lupakan saja. Silakan pergi. Baru bicara sebentar, kau sudah mengusirku lagi. Aku beritahu kau, Yeling. Pernikahan bukan main-main. Kau tetap tunanganku. Kalau kau menikah dengannya, kau jadi kotor. Nanti jangan harap aku mau menerimamu lagi. Aku agak lelah. Kita pulang saja. Ayo pergi. Semua karena pria ini. Kau, berhenti. Kakak Chen. Tak tahu diri. Pergi sana cepat. Kali ini hanya pelajaran untuk kalian berdua. Kalau kau berani mengganggu Yeling lagi, tidak akan segampang ini. Ayo, kita pergi. Waktu masih sekolah, aku sudah dengar keluarga Jiang sangat kaya. Tapi aku tak menyangka keluarga kalian bisa sekaya ini. Aling, mulai sekarang, ini adalah rumah. Apa ada yang kurang?
aku bisa mengajakmu membelinya. Jiang Chen, ku dengar orang terkaya di dunia juga bermarga Jiang. Aling, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku takut identitasku akan membuatmu kaget. Tapi, aku memang Jiang Chen, orang terkaya itu. Maaf ya, aku sudah menyinggung perasaanmu. Seandainya aku tahu sebelumnya tentang identitasmu, aku tidak akan nekat ikut pulang bersamamu. Jiang Chen, aku dan kamu bukan dari dunia yang sama. Kamu adalah orang terkaya yang berada di atas. Sedangkan aku tidak seharusnya berada di duniamu. Oh, Ling, aku tahu kamu belum bisa menerimanya untuk sementara. Tapi perasaanku padamu tulus sejujurnya. Beri aku satu kesempatan ya. Apapun identitasku, biarkan aku tetap di sisimu. Aku hanya merasa aku tidak pantas. Aku tak pantas mendapatkanmu yang begitu luar biasa. Tak pantas. Cintamu yang begitu membara. Kau pantas. Aling, kau baik sekali. Di hatiku, kaulah yang terbaik. Aku bukan. Hatiku dan tubuhku sudah hancur berkeping-keping. Jiang Chen, aku tak layak. Kau layak. Baik. Kalau begitu, akan kuperlihatkan padamu. Ini adalah bekas luka. Dari merawatnya dulu. Dia memang mempermasalahkannya, kan? Ini bukti bahwa aku pernah mencintai seseorang. Aku pernah mencintai orang lain dengan sepenuh hati. Tapi aku yang sudah hancur begini, tak tahu apakah masih bisa mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku tak mempermasalahkannya. Aku bisa menantimu. Apapun penyebabnya, bagaimanapun rupamu, di dalam hatiku, kamu tetaplah dirimu sendiri. Segala yang baru saja kamu katakan, tidak kuhiraukan sama sekali. Sejak aku memastikan hatiku padamu, apapun yang terjadi, aku takkan pernah meninggalkanmu. Mulai sekarang, akulah tanganmu. Aku yang akan merawatmu, tidak akan membiarkanmu disakiti sedikit pun. Di sampingku, tak seorang pun bisa menyakitimu. Termasuk diriku sendiri. Sudahlah, jangan menangis lagi. Apa yang orang lain hutang padamu, pasti akan kubantu kamu dapatkan kembali. Apa yang orang lain berhutang padamu, aku pasti akan membantumu menagihnya kembali. Aling, kamu pantas memiliki segala yang indah di dunia ini. Jadi, Aling tinggallah. Bagaimana? Baik. Nah, baru benar. Terimalah segala yang kumiliki dengan lapang dada. Ini adalah bukti cintaku padamu. Oh, ngomong-ngomong, aku juga menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Ikutlah denganku. Ini adalah... Maaf, ketika aku bertemu denganmu lagi, aku langsung menyelidiki masa lalumu selama ini. Tapi aku menemukan kamu masih menyukai ide dan kaligrafi. Jadi, aku memilih buku latihan menulis ini. Dan daun T, aku ingin menebusnya untukmu atas tahun-tahun yang hilang dariku. Kuharap kamu menyukainya. Semoga kamu menyukainya. Aling, kamu suka? Aku suka. Aku tahu kamu suka kaligrafi. Ini hadiah dariku untukmu. Ini adalah buku latihan kaligrafi Lin Zizi. Masih ada lagi? Ini adalah setengah saham dari grup perusahaanku. Aku ingin memberimu rasa aman yang cukup. Aku ingin kamu tahu, milikku adalah milikmu. Yang ini tidak bisa kuterima. Kalau begitu, simpan dulu padamu. Jika nanti kamu menginginkannya, kamu bisa menandatangani kapan saja. Langsung berlaku. Segera berlaku. Sekarang aku belum siap.
Beri aku waktu lagi. Baik, aku siap kapan saja. Aku bisa menunggumu terus. Untuk gadisku, matahari terbit, kehidupan baru. Sudah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Aling, kamu hari ini sangat cantik. Sama seperti 6 tahun yang lalu. Gadis yang sangat istimewa. Aling, Kak John, adik kelas yang seperti bidadari itu. Tidak kenal. Tapi itu tidak menghalangiku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Wah, Jiang si gunung es, pangeran kampus. Jadi kau jatuh cinta ya? Aku sudah siap. Aku akhirnya menunggu hari ini. 3 hari kemudian, aku akan umumkan ke seluruh dunia. Aku akhirnya berhasil mengejar gadis yang kucintai selama 6 tahun ini. Ayo pergi, aku ajak kamu makan enak. Yang ini kurang bagus. Terlihat tidak bersemangat. Kalau yang ini, kelihatannya kurang hidup. Kau yang ini. Masuklah. Nona, semua ini dari keluarga lu, hadiah untuk Anda. Seperti biasa. Bawa semua. Ini kami ke panti asuhan. Baik, Nona. Maaf, Nona. Bagaimanapun juga, Xiaojian tetaplah sahabat baikku. Selain itu, keluarga lu terus-menerus mengirimkan hadiah seperti ini. Bukanlah solusi yang baik. Sepertinya sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Mengapa Xiaojian memilih tempat seperti ini? Dia sangat memperhatikan penampilan. Di sini tidak cantik dan tidak cocok untuk foto yang bagus. Sama sekali tidak sesuai dengan pilihan pesta ulang tahunnya. Yeling, Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kau di sini? Di mana Xiaoqian? Apa yang kau lakukan pada Xiaoqian? Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuh Xiaoqian, hahaha. Sudah sampai titik ini, masih kau khawatirkan Lu Xiaoqian? Kusarankan kau, lebih baik urusi dirimu sendiri. Yeling, tak adakah sesuatu yang ingin kau katakan padaku? aku tidak punya urusan denganmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Yeling, kau yang merampas segalanya dariku. Sekarang kau
putri bangsawan yang diagungkan, sementara ku cuma tikus yang diburu semua orang. Dasar. Ini semua salahmu, semua ini kesalahanmu. Kau yang merampas hidupku. Aku merampas milikmu? Kau memang jago membalik fakta. Dari awal sampai akhir, nyatanya kau yang mengincar milikku. Nyatanya, kamu yang terus memikirkan segalanya tentang aku. Kamulah yang merampas perasaan yang telah kujaga dengan susah payah selama 6 tahun ini. Kamulah yang merebutnya saat Lucian sedang down. Aku sudah menyerahkannya padamu. Kenapa kamu masih menggangguku? Apa aku tidak seharusnya? Selama 3 tahun di Amnesia itu, nyatanya akulah yang menemaninya. Dia jelas lebih mencintaiku. Mengapa setelah ingatannya pulih, dia langsung mau meninggalkanku? Dia jelas tidak mencintaimu. Yang tidak dicintai, itulah pelakon. Dia cuma tidak mau kehilanganmu, simannya ini. Kalau begitu, bilang saja padanya. Ngomong sama aku buat apa? Aku sudah tidak mau dia lagi. Inilah wanita yang kalian cintai. Haha. Hahaha. Tunggu saja. Orang-orang yang mengaku mencintaimu, sudah kupanggil semua. Akan kulihat seberapa tulus cinta mereka padamu. Hahaha. Hahaha. Liu Qingyan, lepaskan dia. Berani-beraninya kau sentuh wanita milik Jiang Chen. Cepat lepaskan dia sekarang. Apa yang kau mau? Katakan. Akan kukabulkan semuanya. Sayang, lepaskan Aling sekarang. Apa sebenarnya tujuanmu? Bukankah kejahatanmu sudah cukup banyak? Sungguh berdosa. Liu Qingyan, aku mohon padamu. Kumohon lepaskan Aling. Aku akan bantu meyakinkan kakakku. Sayang, lepaskan Yili sekarang. Ini urusan antara kita berdua. Jangan libatkan orang tak bersalah. Sayang, kau lepaskan Yili sekarang. Ini urusan antara kita berdua. Jangan libatkan orang tak bersalah. Tak bersalah? Dia tak bersalah. Dia sama sekali tak bersalah. Dia yang merampas segalanya dariku. Aku hanya ingin uang. Aku hanya ingin dicintai. Aku berusaha keras meraih hal yang kuinginkan. Apa salahnya itu? Selama 3 tahun ini, kau mencintaiku. Itu keberhasilanku. Kalau dia tak bersalah, lalu aku ini apa? Aku ini apa? Baik. Kalau kalian sangat ingin menyelamatkannya, maka untukku, berlututlah. Aku juga akan menginjak harga diri dan ketulusan. Kalian di bawah kakiku, berlutut. 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 Kalian sampai-sampai berlutut untuk si imut ini. Hahaha. Kamu putri keluarga Lu. Kamu nyonya tua keluarga Lu. Kamu direktur grup Lu. Dan juga kamu yang terhormat, Tuan Jiang. Kalian sampai-sampai untuk si imut ini berlutut. Hahaha. Ling Ye adalah orang paling penting bagiku. Bukan cuma berlutut, bahkan bertukar nyawa sekalipun. Aku panggulah. Bahkan jika harus menukar nyawa demi nyawa, aku rela. Liu Qingyan, Lucian selama 3 tahun amnesia, dia memang pernah mencintaimu. Tapi sekarang dia sudah sembuh ingatannya. Xiaolin tidak bersalah. Lepaskan dia sekarang. Liu Qingyan, lepaskan Aling ya. Membunuhnya juga tidak ada gunanya. Kakak laki-lakiku sudah sembuh ingatannya. Dia tidak mencintaimu. Liu Qingyan, aku tidak mencintaimu lagi. Sudahlah, hentikan ini. Wajah yang cantik sekali itu. Ini semua salah kalian. Kalian yang memaksaku. Hari ini, tak satu pun dari kalian boleh pergi. Linger. Aling, kamu tidak apa-apa. Aling, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bawa apa itu? Cepat lari, akan meledak.
Jiang Chen. Jiang Chen, bangun. Jiang Chen, lihat aku. Jiang Chen, kamu pernah bilang akan menemaniku seumur hidup. Jiang Chen, bangun. Jiang Chen, cepat bangun. Jiang Chen. Keluarga dilarang masuk. Jiang Chen. Kamu janji akan selalu menemaniku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Pasien mengalami luka bakar luar, mendesak butuh cangkok kulit. Dokter, pakai kulitku. Pakai punya aku, dok. Pakai punya aku. Punyamu sendiri tidak cukup, dibutuhkan 3 sampai 4 orang. Dokter, aku mohon dokter. Aku mohon padamu. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Dokter, aku mohon padamu. Pakai punya aku. Aku tidak tahu apakah punya aku bisa digunakan. Aku juga bersedia. Terima kasih kalian. Nona Ye, tanganmu harus segera diobati. Kalau tidak, akan terjadi masalah besar. Tidak apa-apa. Aku oleskan obat saja sudah cukup. Achen, kamu harus cepat sembuh, ya. Kalian juga, dengarkan baik-baik. Bagaimana kalian mengatakannya? Atau menipu? Aku tidak mungkin menyukainya. Bahkan jika dulu dia adalah tunanganku, aku tetap tidak akan padanya. Merasakan sedikit perasaan. Yang sekarang paling kuperhatikan. Hanya Qingyan. Abaikan saja mereka. Kita pergi. Lu Chen, berhenti kau. Bunda. Tidak usah. Aku kalah dengan telak. Saat itu, Yeling pasti sangat menderita. Aku telah menyakiti seseorang yang sepenuh hati dan sepenuh mata memandangku. Orang yang mengkhianati ketulusan hati. Pantas menelan 10.000 jarum. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanda-tanda vital pasien masih belum stabil. Perlu dipantau. Nanti Anda bisa menjenguk pasien di ruang perawatan. Baik. Terima kasih, dokter. Sampai sekarang, apakah dia masih tidak mau memaafkanku? Kau, apakah kakak masih berharap Yeling tidak bisa memaafkanmu? Kakak ini tidak bisa mengejarnya kembali. Sekarang, ada satu hal lagi yang lebih penting untuk dilakukan. Dua bulan yang lalu, pabrik telantara di kota ini terjadi kasus ledakan besar. Tersangkanya sudah ditangkap. Tayangan siaran berita, pelapor, dia adalah atasan tersangka. Seandainya yang terluka parah adalah aku. Eiling, setelah aku sembuh, sudah keluar dari rumah sakit. Bisakah kamu menemaniku ke suatu tempat? Bisa? Jiang Chen, bangunlah. Jangan menakut-nakutiku. Jiang Chen, bangunlah. Bangunlah. Keluarga pasien dilarang masuk. Enek, apakah kau yakin mau mengorbankan segalanya demi wanita itu sampai-sampai hidupku sendiri? Tak kau pedulikan lagi. Sudah kukatakan, aku akan selalu menemani dia. Karena keluarga Jiang tidak menerimanya, maka aku pun takkan pernah kembali.
Anak mengalahlah sedikit. Ayahmu sudah menghubungimu dengan lembaga penelitian medis terbaik di luar negeri, Alpha Medical Research Institute. Kondisimu akan segera membaik. Tapi ayahmu bilang, engkau harus putus dengan Yeling. Dia seorang penyandang disabilitas, sama sekali tak sepadan denganmu. Aku tak peduli. Bukan fisiknya yang kucintai, melainkan jiwanya. Aku akan selalu bersamanya. Bagaimanapun keadaannya nanti, aku akan tetap mencintainya dengan teguh. Memang, aku tak layak mendapat pendamping sebaik ini. Akulah satu-satunya batu sandungan dalam proses kesembuhannya. Kau pasti Yeling. Kamu adalah Yeling. Itu saya. Kamu adalah. Saya dari ibu kota. Putri tertua keluarga Sheng. Teman masa kecil Jiang Chen. Shang Yuyu. Saya datang ke sini adalah untuk menjemput Jiang Chen ke luar negeri. Kami sudah mengaturnya untuknya. Tim medis terbaik. Saya mengerti. Saya akan pergi. Kalian? Kapan berangkat? Besok pagi. Mengerti. Biarkan saya menemaninya untuk terakhir kalinya. Anggaplah ini sebagai perpisahan terakhir. Boleh. Kamu cukup tahu diri. Besok pagi, saya akan menjemputnya. Aling, kamu sudah datang. Ini untukmu. Ini adalah... Yang ini teh kesehatan hasil riset baruku. Di dalamnya, aku menambahkan sedikit kulit lemon. Aromanya harum. Aku hebat kan? Kau pasti sipi dong. Terima kasih. Nanti setelah aku sembuh, pasti akan kubalas semua kebaikanmu. Baik. Cicipi dong. Jiang Chen, aku yang bersalah padamu. Tapi aku tidak bisa lagi menghambatmu. Aling. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendirian. Jiang Chen, maafkan aku pergi tanpa pamit. Lupakan saja aku. Kamu seharusnya memiliki kehidupan yang lebih baik. Kenapa kamu? Tentu saja untuk menjemputmu ke luar negeri dong. Aku tidak pergi. Aku ingin menemanimu, Aling. Yang Chen, lihat baik-baik. Inilah dia, wanita yang kau cintai dengan taruhan nyawamu. 5 juta rupiah. Hanya butuh 5 juta rupiah, ia akan meninggalkanmu. Tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. 5
Lihat sendiri baik-baik. Wanita ini sama sekali tidak mencintaimu. Ikutlah denganku. Anak, ayo pergi. Wanita itu demi 5 juta yuan. Dia tidak menginginkanmu lagi. Dengarkan, Ibu. Yeling. Tidak mungkin Yeling seperti itu. Sejak aku memutuskan untuk melepaskan Jiang Chen, aku sudah tahu bahwa aku hanya pantas hidup dalam kegelapan. Nah, 5 juta yuan ini sebagai ucapan. Terima kasih atas kebersamaanmu menemani Jiang Chen. Ambillah. Dia dan kamu sama sekali bukan dari dunia yang sama. Lihat, ini cincin tunangan yang dia berikan padaku. Akulah orang yang benar-benar dicintainya. Mulai sekarang, bawalah 5 juta yuan ini. Dan tak perlu lagi muncul di dunianya. Komedi absurd ini akhirnya akan berakhir. Sama-sama. Halo. Biaya pengobatan putrimu sudah menunggak 50.000 yuan. Kalau tidak segera dilunasi, jangan salahkan kami jika kami mencabut alat bantu pernapasannya. Dokter, saya mohon, jangan cabut selangnya. Saya pasti akan membayar tagihan hari ini. Baik. Kak Ling, hari ini kerjanya harus lebih hati-hati. Katanya, ada orang penting marga Jiang yang memesan seluruh eksekutif lounge kita. Benarkah? Kalau begitu saya pergi bekerja dulu, Kak Ling. Marga Jiang? Satu gelas whisky Mizuari. Racik sampai saya puas. Yeling, kamu sampai harus jadi penjual minuman? Uang 5 juta itu sudah habis kamu habiskan? Kamu datang. Hanya untuk mengejekku? Itu memang hakmu. Jangan-jangan kamu mengira sebelumnya. Pernyataanku mencintaimu. Itu semuanya tulus ya. Betul. Kamu bukan lagi Jiang Chen yang dulu. Yang sepenuh hati dan mata hanya memandangku. Kalau mereka tidak menghargaimu, ya sudah, tak usah dipedulikan. Mereka tidak menghargaimu, tapi aku sangat menghargaimu. Kamu adalah harta karun yang selalu kusayangi. Es sudah mencair. Ulangi. Atur sampai saya puas. Baik. Terlalu encer. Ulang.
Ini gelas ke-6. Baru cukup memenuhi syarat. Kali ini, atur water down Ginvis. Kocok selama 20 menit penuh. Tanpa persetujuan saya, jangan berhenti. Sudah disiram air berkali-kali. Masih mau terus? Yeling, kamu menggunakan cara seperti ini. Untuk menggoda peran orang kaya itu. Sampai segitarnya kekurangan uang? Direktur Jiang, saya butuh uang. Anak perempuan saya masih di rumah sakit. Menunggu saya mencari uang untuk menyelamatkan nyawa. Sudah 3 tahun. 5 juta yuan dihabiskan begitu saja? Selama saya ada, kamu tidak mungkin bisa menghasilkan uang dengan santai. Saya benar-benar butuh uang. Baik, saya berikan padamu. Dari mana datangnya cewek ini? Yao, itu juga cacat. Tapi aku suka. Bukankah ini dulu? Kan yang meninggalkan Jiang Chen. Kan wanita jahat yang pergi itu. Ya, dia itu. Ku dengar dulu, Pak Jiang mencintainya sampai mati-matian. Pergi ke luar negeri berobat, masih tidak bisa melupakannya. Diam. Aku tidak pernah mencintainya. Ternyata, dia dulu benar-benar hanya bermain-main denganku. Pak Jiang, pantasan kau meninggalkannya. 3 tahun tanpa sentuhanmu, rasa sentuhannya jauh lebih buruk. Tapi, aku justru suka yang seperti ini. Yeling, sekarang kau sudah tidak punya malu merayu pria tua ya? Bukannya kau cuma mau uang? Aku kasih. Ambilkan di sini anggur termahal kalian. Baik. Mohon tunggu sebentar. Habiskan semua anggur ini, aku berikan kau 1 juta. Ayo minum. Baik. Saya minum. Lambat sekali. Minum. Keluar. Masih mau menggoda aku? Yeling, apa kau tidak tahu malu? Aku tidak. Yeling, apa kau tidak tahu malu? Lepaskan. Tidak boleh. Jangan tinggalkan aku. Sampai kapan kau akan memelukku? Kau perlakukan aku seperti ini, masih tidak bisa melupakan?
Maaf, aku tidak sengaja. Tampaknya, kau benar-benar tidak bisa melupakan aku. Biar saya tebak, kau tidak bisa melupakan cintaku padamu, atau tidak bisa melupakan uang yang kuberikan padamu. Oh ya, dulu kau mengambil 5 juta, secepat itu sudah habis. Akan kuberikan sekali lipat lagi. Aku ingin lihat, hal apa lagi yang bisa kau lakukan, yang begitu hina. Apakah bisa memelukku sekali lagi? Atau menemaniku semalam lagi? Sudah cukup. Dulu aku tidak mengambil 5 juta darimu itu. Tidak ambil. Ini adalah setengah saham grup milikku. Aku tidak bisa menerimanya. Godaan sebesar itu dulu dia pun tidak mau. Apalagi hanya 5 juta. Tiga menit. Aku ingin tahu kebenaran masa lalu. Halo, dokter. Anda menelpon larut malam begini. Apakah ada sesuatu dengan putri saya? Apa yang terjadi? Nona Ye, kondisi putri Anda tiba-tiba memburuk. Dia sedang menjalani resusitasi. Segeralah ke rumah sakit. Baik. Aling, aku sudah tahu. Aku tahu semuanya. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Jiang Chen, apa yang kamu lakukan? Dapat konekku. Lepaskan. Jangan macam-macam. Jiang Chen, putriku masih diresusitasi di rumah sakit. Aku mohon padamu. Pilihannya, naik mobilku atau kamu jalan kaki sendiri. Dokter, bagaimana kondisi putri saya? Keluarga, jangan panik dulu. Kondisi anaknya sudah stabil untuk sementara. Tapi sekarang perlu transfusi darah segera. Sekarang sudah larut malam. Darah di rumah sakit sudah tidak cukup. Dokter, ambil darah saya. Golongan darah saya sama dengan putri saya. Anda ambil darah saya. Nona Ye, apa Anda gila? Keluar ya saudara. Tidak boleh melakukan transfusi darah. Ambil darah saya. Saya golongan darah O. Bagus sekali. Silakan ikut saya. Tidak boleh. Tidak boleh mengambil darahnya. Mengapa? Bau saya. Saya bilang tidak boleh. Ya berarti tidak boleh. Pak Jiang, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Karena hari ini membawa saya ke rumah sakit. Tapi mengenai putri saya, tidak perlu Anda repot. Ini sudah saat seperti apa? Bahkan di antara Anda dan saya, ada banyak kesalahpahaman. Tapi itu semua tidak penting lagi. Bukankah dia anak Anda? Nyawa orang dipertaruhkan. Anda tidak bersalah. Mengapa darah saya tidak bisa digunakan? Pokoknya tidak boleh. Dokter, saya percaya Anda. Pasti ada cara. Benar kan? Anda pasti punya cara. Dulu, Anda meninggalkan saya yang sakit parah. Sekarang, apa Anda akan meninggalkan anak sendiri? Dokter, ayo pergi. Keluarga saudara tidak boleh melakukan transfusi darah. Transfusi darah dari kerabat saudara langsung tidak diperbolehkan. Apa katamu? Jiang Chen, Anda tidak boleh memberikan transfusi darah kepadanya. Karena dia adalah anakmu. Tiga menit. Siapkan untukku darah yang cocok untuk anak perempuan saya. Dokter, plasma sudah ditemukan. Mohon kerahkan seluruh kemampuan Anda untuk menyembuhkan anak perempuan saya. Baik, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Aling, masalah anak. Ya, kita punya seorang anak. Dulu, aku tahu kau tidak mau berobat ke luar negeri karena aku. Makanya aku memilih pergi. Tapi aku benar-benar tidak mengambil 5 juta itu. Percayalah padaku. Aku tahu. Barusan asisten sudah memberitahuku. Kau tahu. Kau tahu, tapi kau masih... Tapi aku tidak menyangka
anak itu juga anak. Aku... Bukan anakmu. Lalu anak siapa lagi? Maafkan aku. Aku pernah bilang, kau adalah harta karunku selamanya. Tapi aku masih menghinamu seperti ini. Aling, bisakah kau memaafkanku? Aling, maafkan aku sekali lagi boleh? Orang yang kucintai selalu kamu. 3 tahun aku di luar negeri ini. Tak sedetik pun, aku berhenti memikirkanmu. Sekarang aku tidak ingin menjawabmu. Sekarang aku benar-benar sedih. Tidak apa-apa. Kalau tidak mau menjawab, ya tidak usah. Aku akan menunggumu. Aku bisa menunggumu terus. Dokter, Operasinya berhasil. akhirnya. Ling, Aling, jangan menakut-nakutiku. Aling, kalian datang ya. Cepat di sini. Cepat duduk. Aling. Ayo, cepat duduk. Cepat duduk, Bu. Aling, aku juga sangat merindukanmu. Oh, iya. Kamu akhir-akhir ini jadi kaya ya, mengirim hadiah semahal ini. Bagaimana? Suka tidak? Biar aku kenakan untukmu. Cantik sekali. Bagaimana, Bu? Cantik tidak? Cantik-cantik. Anakku ini pakai apapun pasti cantik. Sini, lihat Bu. Hadiah yang ibu siapkan untukmu. Suka tidak? Sangat indah. Sudah kukatakan, gelang ini sangat cocok untukmu. Mewah. Dan anak kandungnya sendiri ini malah tidak disayang, ya? Kamu ini... Terimalah. Ini memang hakmu. Selama bertahun-tahun ini, pengabdianmu untuk grup lu, semua kami lihat. Lepaskan tanganmu. Sayang, aku susah payah mengalihkan perhatian putri kita. Kenapa mereka datang? Wah, Ibu Baptis. Mereka datang untuk merayakan ulang tahunku. Baiklah. Wah. Apa Aling dari keluarga kami sudah menerima lamaranmu? Baru saja memanggilnya sayang. Benar. Selama kalian belum menikah sehari pun, aku masih punya kesempatan. Tuan Jiang, kalau kau berani menyakiti Xiaoling kami lagi, aku rela mempertaruhkan nyawaku yang tua ini untuk membuat hidupmu sengsara. Aku sudah melamar 998 kali dan bersiap untuk yang ke 999 kalinya. Tapi itu tidak menghalangi aku untuk terus menemani Aling. Bahkan jadi anjingnya Aling pun aku mau. Wah. Ayo kita makan. Makanan sudah siap. Saat kami menikah nanti, kami ingin mengundang Tuan Lu menjadi anak bunga kami. Kau, Ayo. Makan yuk. Ya, ayo. Kalau menikah hal besar begitu, kenapa aku tidak tahu? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Ling, bagaimanapun juga, keluarga lu selalu mendukungmu. Ayah, ibu paman dan bibi, kalian bisa datang ke ulang tahun ya, Ling. Aku sangat senang. Tapi hal yang tidak pantas dikatakan, jangan diucapkan. Bibi lihat, sudah aku katakan. Kak Jiang Chen demi wanita jahat ini. Sekarang dia berani melakukan apapun. Sekarang dia bahkan berani melawan orang tua. Kamu sebut siapa wanita jahat? Yeling, siapa lagi? Kami berbicara, bukan urusan keluargamu orang lu. Sungguh tidak sopan. Kalau begitu, kamu sangat sopan lah. Istriku sangat cantik. Bahkan saat marah pun cantik. Short selling keluarga Shang-Shangdin. Kak Jiang Chen, aku hanya berkata, satu hal buruk tentang wanita jahat ini. Apakah perlu sampai segitu? Apa? Keluarga kami di short sell oleh keluarga Jiang. Cara bicara Yuyu ini memang agak tidak tahu batas. Tapi, kalian toh tumbuh besar bersama. Kamu demi wanita jahat ini. Apa perlu segitunya? Saham bibiku dialihkan atas nama Yeling. Kamu. Saham pamanku juga dialihkan atas nama Yeling. Keterlaluan. Apa kau tidak mengontrol anakmu? Wanita jahat ini. Belum menikah saja sudah begini. Kalau sudah resmi menikah nanti, bisa dibayangkan bagaimana dia akan menghasut. Mana ada yang salah dari ucapan paman dan bibimu? Saham ibuku juga dialihkan atas nama Yeling.
Saham ayahku juga dialihkan atas nama Yuyun. Kamu anak durhaka. Oh, masih ada kakekku. Saham kakekku juga dialihkan atas nama Yeling. Dosa besar, benar-benar dosa besar. Keluarga ini sial. Inilah akibat kalian sembarangan bicara dulu. Sampai aku dan Aling saling salah paham. Masih ada alasan apa lagi? Aku tak akan biarkan siapa pun menindas Alingge, termasuk diriku sendiri. Sahamku juga kualihkan atas nama Yeling. Aling, maukah kau menikah denganku sekarang? Ini kali ke 999 aku melamarmu. Setuju ya? Aku sekarang tak punya uang sepeser pun. Aku mau jadi menantu masuk pun tak masalah. Aku setuju pernikahan ini. Kalau begitu, aku juga setuju.